Bismillahirrahmanirrahim. Sinar mentari pagi meresap ke dalam, terasa hangat dan menyejukkan. Izinkan saya Mugi Zainal ucapkan salam pada pemirsa di rumah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya berjumpa kembali dengan pemirsa di Ramadan ini dengan saya Mugi Zainal. Mudah-mudahan di Ramadan ini tetap selalu semangat, kita semua tetap istiqomah, Masya Allah. Ya, pemirsa, mayoritas muslim ada di Indonesia. Tentunya sangat nyaman apabila menggunakan produk-produk yang memiliki logo atau berlabelkan halal. Nah, untuk itu, apakah potensi halal di Indonesia ini akan baik dan juga cerah? Tepat sekali. Kita akan membahas tentang tema potensi halal di Indonesia kali ini. Dan Masya Allah pemirsa, saya kali ini sudah ada bersama saya dua narasumber yang insya Allah berkompeten untuk membahas tema tentang potensi halal di Indonesia. Kita sapa beliau ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Profesor Dr. APT Edi Yusuf M.Pam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa terus nih ya Prof ya, Masya Allah sehat terus. Alhamdulillah ya. Dan pemirsa, beliau adalah rektor dari Jakarta Global University. Dan narasumber kita yang kedua juga Masya Allah, terima kasih sudah hadir nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Kandidat Ali Ridho Al-Haddad, Shum MMGT. Selamat datang juga, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz milenial kita juga ya. Alhamdulillah ya. Ya pemirsa, beliau Kepala Jurusan dan Dosen Manajemen dan Kepala GICC ya, di JGU. Masya Allah sudah hadir semuanya. Kita nanti berbicara mengenai ini Prof, potensi halal Indonesia. Ini bagus banget nih temanya ya Prof ya. Tapi biar pemirsa di rumah penasaran, kita jeda dulu ya Prof ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, nantikan kami membahas potensi halal di Indonesia. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali lagi kita di Jelang Iftar. Tema kita potensi halal di Indonesia. Masya Allah ya, mayoritas muslim Indonesia tentunya terasa nyaman banget kan kalau kita memiliki atau menggunakan produk-produk yang ada logo halalnya. Nah, untuk itu kita ingin tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan halal? Ya, saya mau bertanya langsung dulu dengan Ustadz Ali Ridho. Ya, silakan Ustadz. Oke, ya terkait tentang halal, pastinya kita akan melihat dari bahasa dulu ya. Iya. Yang pertama halal itu kita diambil dari bahasa Arab. Iya. Yang artinya diperbolehkan. Jadi segala sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Adapun dalil diantaranya ada di surat Al-Baqarah ayat 195, kemudian surat Al-Maidah ayat 87, kemudian surat Al-Maidah juga di ayat 88. Yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, yang artinya segala sesuatu yang kita diperintahkan untuk memakan segala sesuatu yang halal lagi pula baik, dan bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan kamu kepada Tuhan. Nah, itu arti dari surat Al-Maidah ayat 88. Kemudian di dalil-dalil lain juga di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innal halalu bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhir, yang artinya halal itu sudah jelas gitu. Kemudian yang haram itu juga sudah jelas. Dan di antara keduanya itu adalah subhat. Subhat itu adalah sesuatu yang samar gitu. Dan ini hanya diketahui oleh sedikit orang gitu. Nah, di dalam hadis ini disampaikan bahwa ilmu halal itu harus berdasarkan orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu.
Makanya di Indonesia kita bisa melihat juga Majelis Ulama Indonesia gitu. Dia mengeluarkan fatwa halal, kemudian mengeluarkan fatwa haram dan lain sebagainya, itu dasarnya adalah ijma dari ulama-ulama untuk mengukuhkan suatu dalil, suatu dasar hukum gitu. Masya Allah. Jadi kalau udah ada logo halal seperti itu ya Ustadz, rasanya kita tuh tenang ya untuk menggunakannya. Dan ini juga merupakan potensi yang bagus untuk Indonesia ya Ustadz ya. Ya baik. Dan untuk Prof ya, Prof, seberapa jauh keterlibatan Prof dalam menangani isu halal dan apa yang melatar belakanginya Prof? Ya silakan Prof. Ya, terima kasih Bu Mugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau ditanya tentang keterlibatan saya dalam industri halal, dalam isu-isu terkait halal, mungkin saya kembali ke 10 tahunan yang lalu ya. Itu di mana saat itu saya sedang bekerja di Malaysia di Management and Science University. Nature kerja saya itu saya banyak travel, saya banyak melakukan kunjungan kerja ke Jepang ya. Nah, dari kerja itu saya banyak berinteraksi dengan saintis daripada Jepang, dengan pelaku industrinya maupun dengan mahasiswa karena saya berlatar belakang dari perguruan tinggi. Nah, yang menariknya gitu ya, selama berinteraksi ini saya banyak sekali dapat pertanyaan-pertanyaan dari orang Jepang ini yang mereka tuh sangat tertarik dengan halal gitu. Dan saya juga di masa yang sama gitu ya, pada saat kunjungan saya ke sana, saya melihat satu gerakan yang sangat positif dari masyarakat Jepang untuk bisa menerima konsep halal ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya lihat itu di mana-mana itu nggak susah untuk mencari restoran halal. Itu yang nyaman ya Prof ya. Restoran halal. Kemudian kita mencari musola itu mudah gitu. Malah teman-teman saya di Jepang gitu yang orang Jepang itu kalau makan mereka itu yang ngingetin saya gitu loh. Masya Allah. Oh ini restorannya nggak halal Prof. Yang ini halal gitu. Nah cuman mereka banyak pertanyaan gitu. Mereka banyak pertanyaan. Dan tentunya pertanyaan ini kan datang dari seorang non-muslim gitu ya, yang mereka itu orang Jepang notabene yang segala sesuatunya itu mau saintifik gitu. Nah itu tantangan buat saya gitu, saya semasa tertantang, saya harus cari ini jawaban-jawaban ini ya. Nah dari situ akhirnya saya banyak belajar, kemudian kami malah berkolaborasi dengan pihak Jepangnya, itu kami membuat halal center yang kami singkat nama itu ICLAS ya, International Center for Halal Studies ya, itu yang berkedudukan di Jepang dan juga di Malaysia itu. Nah dari situ banyak sekali hal-hal yang kita lakukan ya, perkembangan-perkembangan yang akhirnya kami sering dipanggil oleh pihak industri untuk memberikan penyuluhan, memberikan training terkait dengan halal industri ya. Jadi itu yang melatari belakang saya, dan sekarang saya di Jakarta Global University pun saya coba untuk continue ya, apalagi di Indonesia gitu ya, di mana masyarakatnya masyarakat muslimnya sangat besar jadi isu ini harusnya terjawab dengan baik. Begitu kira-kira Bu Mugi. Iya, jadi udah cukup banyak juga nih pengalaman Prof untuk menangani masalah halal ini ya Prof ya. Betul. Terutama dari luar, nah bisa dibawa ke Indonesia nih Prof ya. Karena potensi Indonesia ini kan memang sangat besar ini tentang halal ya. Makasih banyak ya Prof ya, yang pasti. Dan juga pemirsa, bagaimana potensi untuk produksi, terutama produksi-produksi, kemudian juga barang jasa dan semuanya ada di Indonesia ini berhubungan dengan halal. Iya. Baik. Dan saya lanjut lagi untuk ke Ustadz Ali Ridho. Mengapa harus halal? Nah, kadang-kadang kan banyak ditanya nih, kenapa harus halal? Ya, silakan Ustadz. Ya. Untuk halal sendiri ini kita harus lihat secara luas gitu ya. Karena kalau kita lihat dari segi dakwah gitu ya, halal ini sebenarnya salah satu barometer untuk dakwah kita di masyarakat gitu ya, untuk agama Islam terutama. Iya, gitu betul. Ya. Kalau kita lihat halal ini punya berbagai potensi, diantaranya potensi di dalam industri dan lain sebagainya, dan itu punya dasar tersendiri
yang mungkin kalau kita pernah baca di beberapa karya Imam Al-Ghazali terkait maqasidus syariah, maksud dari syariah, ada beberapa poin. Di antaranya adalah yang pertama menjaga agama gitu ya. Kemudian menjaga akal, kemudian menjaga jiwa, kemudian menjaga harta dan lain sebagainya. Nah, itu punya konsen-konsen dalam perkembangan halal itu sendiri. Nah, itu. Baik. Dan pemirsa, ini perbincangan yang sangat menarik sekali ya. Kenapa? Karena kita setiap hari pasti banyak menggunakan produk-produk dari segala sektor industri. Untuk itu pemirsa, kami rehat dulu, tapi jangan kemana-mana. Tetap di Jejak kita di Jelang Iftar. Setelah ini kami kembali. Bagaimana potensi halal di Indonesia? Tema Jelang Iftar kita kali ini pemirsa. Ya, saya ingin bertanya lagi nih kepada Prof. Edi ya, sebagai seorang saintis nih ya. Prof, bagaimana menurut Prof pengertian dan manfaat halal dari kacamata Prof sebagai seorang saintis? Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Mugi. Seperti tadi saya sudah sampaikan gitu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait halal, terutama yang datangnya dari non-Muslim, itu kita memang harus mencari jawaban yang ada evidence base-nya. Betul sekali. Gitu. Dan karena kalau kita lihat juga dari ayat Quran dalam surat Al-Baqarah 195, perintah halal itu adalah ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhallazina amanu. Jadi artinya halal itu adalah sebetulnya ada untuk seluruh manusia. Untuk seluruh umat manusia, betul. Poin mungkin yang saya ingin sampaikan yang pertama yang harus betul-betul kita educate orang-orang ini untuk mereka mengetahui bahwa halal itu adalah suatu standard of quality. Jadi halal itu sebetulnya ada satu standar kualitas yang datangnya itu justru dari Islam gitu. Ya. Dan ini Masya Allah sebetulnya jauh lebih bagus dari standar kualitas yang sekarang ada. Ya. Karena apa? Karena bicara halal, dia itu mengkombinasikan sebetulnya aspek saintifik yang dinamakan toiban dengan aspek syariah yang dinamakan sebagai halal. Jadi halal itu tidak pernah berhenti satu kata, dia ada halal dan toiban. Ya. Betul. Itu adalah kombinasi standar kualitas dalam Islam yang menggabungkan tadi antara syariah dengan toibannya, safety-nya. Kalau dalam suatu industri itu kita bicara halal itu bicara syariah, bicara safety, bicara ethics. Jadi standar kita sangat komplit dengan halal ini. Ya, saya coba jelaskan mereka dengan pendekatan seperti ini, mereka cukup bisa menerima ya, Prof ya. Atau bisa juga kita kaitkan dengan beberapa research ya tentang halal yang kita bisa buktikan secara saintifik. Ya, misalnya yang paling simpel, mereka bertanya kenapa sih Islam sangat concern dengan cara memotong hewan. Gitu. Itu pertanyaan. Saya lihat itu ternyata itu luar biasa jawabannya ya. Karena ternyata perintah untuk memotong slaughtering, memotong hewan itu kan satu harus dilakukan oleh orang yang balik, ya, berakal. Kemudian dia harus memotong 3 komponen di lehernya itu, ya, kerongkongan, jadi saluran napas, saluran makanan, dan juga pembuluh darah. Ini harus dipotong secara serentak dengan alat potong yang tajam. Nah, ini apa sih ilmiahnya di balik itu, gitu ya? Ternyata setelah dilihat dengan cara ini, yang pertama itu memastikan bahwa semua darah itu keluar. Jadi hanya hewan yang dipotong dengan cara itu ya, dengan memotong 3 tanpa memotong bagian belakang lehernya gitu, itu darah itu akan keluar semua. Nah, kaitannya kenapa? Karena kita tahu darah itu sumber penyakit. Darah itu adalah tempat kotoran. Jadi ketika daging dari hewan yang darahnya masih ada di dalam bangkai tersebut, dalam yang kita itu maka kualitas dagingnya itu jauh lebih rendah. Jadi potensi untuk rusak, kemudian juga dari segi rasa kesegaran itu akan beda. Gitu. Dan
uniknya lagi itu kenapa sebetulnya yang belakang nggak dipotong. Jadi kalau potong hewan, kita nggak boleh sampai putus lehernya. Itu karena kalau bagian belakangnya terpotong, itu akan motong saraf. Jadi kalau semuanya kepotong, nanti perintah dari otak untuk mengeluarkan darah itu hilang. Jadi walaupun kita putusin itu lehernya, darah itu nggak keluar semua. Jadi akan terperangkap di dalam dagingnya itu. Gitu. Ini terbukti secara saintifik. Lalu saya tambahkan satu lagi mungkin boleh, Prof. Kajian dari segi stres hewan gitu. Jadi hewan ketika mau dipotong itu kan kita bisa lihat stres levelnya. Ada juga stresnya stres ya. levelnya. Iya. Nah itu dengan cara potong yang diperintahkan dalam Islam itu adalah stres level terendah. Jadi hewan itu nggak merasa sakit ketika dipotong. Langsung gitu ya. Itu terbukti secara saintifik. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang cukup meyakinkan orang di luar Islam gitu bahwa ajaran kita itu luar biasa, scientific base. Islam itu memang sangat mengatur semuanya secara lengkap betul ya. sekali. Ya insya Allah mereka pun yang non Muslim pun bisa menerima semua itu. Apalagi tadi Prof sebagai seorang saintis ya yang bisa dengan ilmiah menjelaskan itu semua. Saya yakin dan percaya mereka semua bisa menerima dengan baik juga. Terutama buat kita juga sebagai masyarakat Muslim ya pasti ini tetap nomor satu yang namanya halal ya, Prof ya. Makasih banyak ya Prof ya. Ini buat saya juga jadi terbuka nih bahwasanya juga hari ini, Masya Allah ya. Ya untuk Ustadz Ali Ridho ya. Nah, apakah masalah halal ini hanya berada pada tataran kewajiban saja gitu? Ada tidak keuntungannya di situ, Ustadz? Ya, jadi, silakan. Terima kasih Bu Mugi ya. Jadi kalau kita melihat halal itu banyak perkembangan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Prof ya. Terkait orang-orang sudah mulai terbuka dengan konsep halal gitu, sudah mulai menerima gitu konsep halal karena punya dasar-dasar yang baik gitu. Nah ini sebenarnya sejalan dengan ayat Al-Quran di surat Al-Anbiya ya, ayat 107 itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi segala sesuatu yang hidup di dunia itu ya dengan konsep halal bisa membantu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam begitu. Dan juga sejalan juga dengan hablum minallah dan hablum minannasnya gitu. Karena Islam ini menjaga seluruh aspek kehidupan. Tadi yang sudah saya sampaikan juga di pertama ada maqasidus syariah menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, kemudian menjaga keturunan. Nah, itu. Ya, Masya Allah Ustadz. Ya, mudah-mudahan semua yang dijelaskan ini membuat terbuka wawasan kita, terutama tentang tema kita mengenai halal di Indonesia, merupakan suatu hal yang sangat berpotensi. Ya, pemirsa, topik kita menarik, tapi belum usai. Untuk itu, tetaplah di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Jelang Iftar kembali pemirsa, dan topik kita Masya Allah, potensi halal di Indonesia. Ya, ingin lagi bertanya langsung lagi dengan Prof Edi nih, selaku seorang saintis ya. Prof, apa tantangan dan harapan Prof terkait dengan isu halal ini Prof? Ya silakan. Baik, terima kasih Bu Mugi. Saya rasa tantangannya saya lihat satu dari sudut pendidikannya. Jadi tantangan kita itu untuk mengedukasi masyarakat supaya konsep halal ini sampai dengan betul gitu. Nah, itu kami sudah coba lakukan di kampus saya dulu di MSU gitu ya. Kita mengadakan beberapa seri edukasi training kepada mahasiswa itu early as possible. Jadi seawal mungkin kita expose student itu dengan pengetahuan halal. Kemudian kalau dari segi industrinya mungkin tantangan yang berat buat industri adalah keberadaan sumber bahan baku yang halal, itu jadi salah satu tantangan. Jadi menurut saya ini tantangan juga untuk universitas gitu ya, untuk melakukan riset yang terkait dengan halal ini supaya kita bisa menggantikan bahan-bahan baku yang non halal
itu menjadi tantangan buat industri. Jadi industri juga kadang dia menjerit ya, dia bukan tidak mau memproduksi produk halal, tapi kadang terkendala dengan bahan-bahan baku ini. Jadi itu yang tantangan kita bersama gitu. Ayo kita sama-sama melakukan kajian-kajian mencari alternatif non halal. Masya Allah, yang penting terus berjuang, terus berusaha betul. Prof. Dan ini insya Allah bermanfaat sekali. Amin. Iya, makasih banyak ya Prof ya. Sama-sama. Dan ini Ustadz Ali Ridho, kita tuh nggak kerasa loh kalau waktu ternyata udah mau habis. Jadi pas banget di sesi ini Ustadz Ali Ridho bisa memberikan kesimpulan dari tema kita. Ya silakan Ustadz. Oke, ya terima kasih Bu Mugi. Ya. Jadi kalau kita melihat konsep halal yang sudah kita terangkan dari awal sampai akhir, ini punya keterkaitan di mana manfaat-manfaat halal untuk masyarakat, untuk umat, untuk bangsa. Nah, di sini banyak diantaranya kita perlu pengembangan lagi dari segi niat. Nah, dan juga ada penguatan lah. Diantaranya salah satunya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada halal itu sendiri gitu. Karena selain kita memberikan manfaat kepada orang lain, juga melakukan halal itu adalah dasar dari ajaran agama Islam gitu ya, yang telah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan aspek cinta kita kepada agama dan kepada bangsa ini gitu ya. Mudah-mudahan ya itu kesimpulan dari saya. Terima kasih banyak Prof. Edi. Terima kasih banyak untuk ilmunya, dan juga terima kasih banyak Ustadz Ali Ridho untuk ilmunya juga. Insya Allah apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat dan juga menjadi ladang amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan yang suci ini. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan pemirsa, alhamdulillah jelang iftar berakhir sudah. Yang pasti besarnya jumlah konsumen produk halal di Indonesia ini insya Allah bisa menumbuhkan potensi pengembangan industri halal dan memasok permintaan konsumen baik dari dalam maupun luar negeri. Dan kita mayoritas muslim Indonesia juga merasa tenang dan nyaman menggunakan produksi-produksi industri yang berlogokan halal. Masya Allah. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Bunga dadap di atas parah, anak dusun pasang pelita. Andaikan ada hilaf dan salah, jari disusun, maaf pun dipinta. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.